Halo semuanya, selamat datang di ruang podcast anak muda. Kita sebelum mulai kayaknya biar nggak tegang ya. Apa tuan? Kita ada games. Oh Pilih boleh gue ya. Boleh. Podcast mual, Podcast mual. mual podcast, Mual podcast. mual mual, Mual. podcast podcast, Podcast. podcast yuk. Yo. Oke, kita akan ngebahas sesuatu tentang awal pergerakan nasional di awal abad ke-20, yaitu tentang Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo bersama partner teman gue, yaitu Halo, kenalin nama gua Noh. dan nama gue Juan. Oke. Betul banget. Tanpa banyak basa-basi, langsung kita mulai. Chat cuy. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Ruang Anak Muda. Kita akan ngebahas sesuatu yang penting banget nih untuk anak muda, untuk dicermati dan untuk dihafal bagi kemungkinan besar bisa diceritain ke anak-anak kita nanti, yaitu tentang pergerakan nasional di awal abad ke-20, yaitu dari Dr. Haji Sudirohusodo dan Dr. Sutomo dan teman ngobrol saya yaitu Noh. nah, lanjut tuh. Betul banget Juan. Hari ini kita bakal bahas dua tokoh keren yang punya peran besar di awal pergerakan nasional, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Tapi kita nggak sendirian nih. Wah, udah hadir dua orang narasumber yang siap berbagi cerita dan pandangan, yaitu Estar dan Marfa. Halo kalian. Hai Juan, hai Milo, semangat bisa diajak ngobrol nih di sini. Topiknya keren banget sih. Terus gak cuma sejarah tapi juga soal semangat perubahan. Nah iya, aku juga excited banget nih karena dua tokoh ini punya pengaruh besar banget buat awal pergerakan nasional kita. Oke, langsung aja ya. Kalian ini bisa ngejelasin nggak sih siapa itu Dr. Wahidin Sudirohusodo? Oke, jadi gini, Dr. Wahidin Sudirohusodo itu salah satu tokoh yang menurut aku keren banget. Tapi kadang orang suka lupa namanya, padahal dia gede banget buat kebangkitan nasional kita. Beliau lahir di Sleman, Yogyakarta tahun 1852. Dari kecil udah dikenal cerdas, rajin, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi banget. Terus waktu itu juga Indonesia masih dijajah Belanda. Ya bisa dibilang hidup rakyat pribumi itu serba susah, sekolah susah, kerja susah, semuanya serba terbatas. Tapi Dr. Wahidin ini tuh beda, beliau punya semangat belajar yang luar biasa, karena emang orang tuanya juga ngedukung. Beliau akhirnya bisa sekolah di ILS, sekolah dasar buat anak-anak Eropa dan pribumi pilihan. Itu aja udah luar biasa banget kan, karena nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu. Dari situ juga beliau lanjut ke sekolah kedokteran Sofia di Batavia. Di sana beliau belajar keras banget sampai akhirnya berhasil jadi dokter. Nah, jadi bayangin aja deh, di masa pribumi masih dianggap kelas 2, beliau malah bisa nunjukin kalau orang Indonesia juga punya kemampuan yang sama. Yang menarik, beliau tuh bukan tipe orang yang cuma fokus di karir doang. Setelah jadi dokter, beliau sering banget turun ke masyarakat buat ngobatin orang-orang kecil. Kadang bahkan gak dibayar karena beliau ngelihat orang-orang sembuh tuh udah lebih dari fokus. Dari situ kelihatan banget sisi kemanusiaannya. Beliau tuh punya empati yang tinggi dan peduli banget sama nasib-nasib kecil. Beliau juga dikenal sebagai orang yang rendah hati, dikarenakan dia walaupun sudah jadi dokter dan dihormati untuk semua orang dan banyak orang, beliau nggak pernah merasa atau ngerasa lebih tinggi dari siapapun. Justru beliau sering mengobrol sama rakyat yang kecil, seperti mendengarkan keluhannya dan mencoba bantu sebisa mungkin. Katanya sih beliau sering jalan kaki keliling desa cuma buat ngasih pengobatan gratis. Gila sih dedikasinya segitu besarnya. Dan selain itu, beliau juga punya pandangan yang terbuka banget buat ukuran zaman itu. Beliau sadar kalau penjajahan bukan cuma kekuasaan, tapi juga soal mental dan pola pikir. Jadi beliau pengen banget rakyat Indonesia bisa keluar dari keterbelakangan, gak cuma lewat senjata, tapi lewat kesadaran diri dan ilmu pengetahuan. Dan walaupun waktu itu beliau kerja di sistem yang dikuasai Belanda, beliau tetap punya cara sendiri untuk berjuang. Beliau gak frontal ngelawan, tapi lebih ke ajak masyarakat buat bangkit pelan-pelan. Beliau percaya kalau rakyatnya udah cerdas dan kuat, penjajahan bakal runtuh dengan sendirinya. Terus yang aku suka juga, Dr. Wahidin ini dikenal tegas tapi kalem. Kalau ngomong suaranya tenang, tapi maknanya dalam. Banyak orang yang bilang beliau punya karisma bukan karena gaya bicara yang meledak-ledak, tapi karena ketulusannya. Orang tuh ngerasa nyaman dan terinspirasi kalau dengar beliau ngomong. Dan ya, dari sikap dan pandangan hidupnya itu, beliau akhirnya jadi sosok panutan buat banyak orang. Karena nggak cuma di kalangan pelajar, tapi di rakyat biasa juga. Buat mereka, Dr. Wahidin itu bukti nyata kalau orang Indonesia juga bisa punya mimpi yang tinggi asal mau berjuang. Beliau hidup di masa yang susah, tapi nggak pernah kehilangan semangat untuk membantu orang lain,
Dan itu menurut aku yang bikin beliau keren banget. Sederhana itu, tapi berpengaruh. Karena nggak semua orang bisa punya ilmu, punya hati, dan punya visi kayak beliau. Kalau ngomongin ide beliau, aku harus ingat nih dengar istilah dana pelajar pribumi. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih apa itu? Nah, itu tuh bisa dijelasin karena sekitar tahun awal 1900-an, Dr. Wahidin punya ide yang namanya studi funds, kalau sekarang tuh bisa dibilang semacam beasiswa. Nah, tapi versi zaman dulu intinya tuh beliau pengen bantu anak-anak muda pribumi yang pinter tapi nggak punya biaya tetap bisa sekolah. Soalnya waktu itu pendidikan tuh cuma bisa dinikmati sama kalangan yang tertentu, kayak misalnya kalangan yang di atas lah. Nah, kayak bangsawan ataupun orang-orang Belanda. Dr. Wahidin tuh nggak ngomong doang, dia benar-benar turun langsung ke masyarakat. Beliau keliling ke berbagai daerah di Pulau Jawa, ngomong ke orang-orang, ngajak mereka buat patungan atau nyumbang demi pendidikan anak pribumi. Bisa dibilang beliau tuh orang pertama yang sadar pentingnya pendidikan buat ngubah nasib bangsa. Tapi ya perjalanannya nggak semulus apa yang kita pikirkan. Kadang ada yang nyambut dengan senang, tapi ada juga yang meremehkannya. Kayak ngapain sih repot-repot mikirin orang lain? Tapi beliau tetap jalan terus, gak gampang nyerah. Buat beliau pendidikan itu bukan cuma buat soal dapat ilmu, tapi tentang kebebasan berpikir. Karena kalau rakyatnya udah mulai jelek atau melek ilmu, udah ngertilah haknya, mereka nggak bakal gampang dijajah. Dari ide itu muncul benih ini perubahan besar juga dong. Nah, dari situ mulai tumbuh kesadaran baru di kalangan anak muda, atau yang disebut dengan anak pribumi lah. Kalau ternyata perjuangan nggak harus selalu lewat perang atau angkat senjata, biasanya bisa juga lewat pemikiran, lewat ilmu, atau lewat juga pendidikan. Dan ide dana pelajar bumi itu akhirnya jadi semacam pemicu munculnya pergerakan yang lebih luas. Nah, dari gagasan itu muncul juga tokoh penting lainnya seperti Dr. Sutomo yang terinspirasi banget sama pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dari situlah lahirlah organisasi yang namanya Budi Utomo. Nah, Esther, gimana ceritanya Dr. Sutomo bisa terinspirasi dari Dr. Wahidin? Jadi gini loh, waktu itu Dr. Sutomo kan masih muda banget. Jadi mahasiswa kedokteran di Sofia. Setelah jadi dokter pribumi di Batavia, sekitar tahun 1907, Dr. Wahidin ini datang ke sana buat ngenalin gagasan tentang studi funds alias dana pelajar pribumi. Beliau ngajak ngobrol para mahasiswa di sana, jelasin gimana pentingnya pendidikan buat masa depan bangsa, dan gimana anak muda harus ikut turun tangan buat ikut ngebantu ngebangun negeri. Terus waktu itu juga Dr. Sutomo dengerin dengan serius banget obrolan sama Dr. Wahidin. Bikin dia sadar kalau perjuangan itu gak harus lewat perang atau angkat senjata, tapi bisa juga lewat ilmu dan pikiran. Dari situ Dr. Sutomo mulai mikir kalau kita bisa bikin wadah yang bisa ngumpulin anak-anak muda buat tujuan yang sama. Pasti dampaknya bakal lebih besar. Akhirnya Dr. Sutomo itu mulai ngobrol sama teman-temannya di Sofia. Mereka sering ngumpul, diskusi santai tapi isinya berat juga. Ngomongin soal nasib bangsa, soal ketertinggalan rakyat Indonesia, dan gimana cara supaya kita bisa bangkit lewat pendidikan. Dari diskusi-diskusi itu muncul ide buat bikin organisasi biar perjuangannya lebih terarah dan gak cuma berhenti di obrolan. Dari situlah akhirnya terlahir organisasi yang kita kenal sebagai Budi Utomo. Berdirinya pada tanggal 20 Mei 1908 dan namanya Budi Utomo. Sendiri punya makna perbuatan yang mulia. Keren banget kan? Mereka pengen banget perjuangan ini bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi buat seluruh bangsa. Terus Budi Utomo ini pertama kali nyatuin semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Sebelum perjuangan masih terpisah-pisah di daerah, tapi lewat organisasi ini mulai ada kesadaran baru bahwa kita itu satu bangsa gitu loh, satu tujuan, dan dari sanalah awal mula pergerakan nasional Indonesia dimulai. Nah, bener banget tuh Star. Budi Utomo resmi berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 dan tanggal itu sekarang kita kenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Waktu itu fokus mereka bukan hanya untuk politik, tapi juga untuk pendidikan, kebudayaan, dan juga persatuan. Yang kerennya lagi, berdiri Budi Utomo ini menunjukkan perubahan besar dalam cara bangsa kita berjuang. Kalau dulu perjuangan masih bersifat kedaerahan dan mengalami kekuatan fisik. Sejak berdirinya organisasi ini, perjuangan berubah menjadi lewat pikiran.
Nah, lahirnya organisasi Budi Utomo jadi titik balik penting dalam cara bangsa kita berjuang melawan penjajahan. Dulu kan perjuangan itu masih bersifat kedaerahan ya, dan biasanya cuma ngandelin kekuatan fisik sama sosok pemimpin aja. Tapi sejak ada Budi Utomo ini, semuanya mulai berubah. Perjuangan gak lagi cuma soal angkat senjata atau perang-perangan gitu, tapi juga soal pemikiran dan kesadaran bersama buat kita membangun bangsa. Lewat organisasi ini, semangat perjuangan jadi bisa terus berlanjut, gak bergantung sama satu orang aja. Nah, dari sinilah munculnya banyak organisasi lain yang punya tujuan yang sama, yaitu ningkatin kesejahteraan rakyat dan ngebentuk persatuan Indonesia. Meskipun masing-masing organisasi punya cara dan fokusnya sendiri, semuanya saling melengkapi dan bareng-bareng mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Kalau ngeliat dari kedua tokoh itu, ini apa sih yang menyakit anu dari kehidupan sekarang? Nah, kalau dilihat ya, dua tokoh ini tuh keren banget. Karena perjuangannya nggak cuma ngomong, tapi benar-benar dia tuh turun tangan sendiri. Dari mulai Dr. Wahidin yang kelihatan itu rasa pedulinya sama orang lain. Beliau tuh punya semangat, Mbak. Tuh rakyat kecil biar bisa sekolah. Padahal waktu itu pendidikan masih susah banget untuk yang diakses. Kebayang gak sih, dikeliling dari satu daerah ke daerah lain cuma buat nyebrangin gagasan pentingnya pendidikan. Artinya, beliau sadar banget kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari pengetahuan. Dan yang paling aku suka itu, beliau nggak ngarepin imbalan apapun, murni karena pengen lihat bangsanya tuh maju. Itu sih yang kadang-kadang sekarang mulai hilang. Kita tuh sering mikir untung ruginya dulu sebelum bantu orang lain. Nah, dari Dr. Sutomo kita belajar soal semangat berani memulai. Beliau nggak nunggu yang namanya ajak dulu, tapi juga langsung bergerak, bikin organisasi dan mengumpulin orang-orang yang pihak sama, yang berani nyuarain ide baru di zaman yang dibatasi. Jadi kayak yang kalau ada hal baik yang kita mulai, ya mulai aja dulu, jangan mulai takut kayak gagalnya. Nah, karena kadang langkah kecil itu bisa jadi awal sesuatu yang besar banget buat nantinya. Bener banget, aku juga ngerasain hal yang sama. Dua tokoh itu ngajarin kita kalau perubahan itu harus langsung yang besar, tapi dimulai dari hal yang kecil. Mungkin kalian sepele, tapi kalau dilakuin terus dengan niat dan konsisten, hasilnya bakal gede banget. Kayak Budi Utomo aja, awalnya cuma kumpul-kumpul kecil mahasiswa kedokteran, tapi efeknya juga bisa sampai ke seluruh Indonesia. Dan yang paling penting, mereka berdua tuh punya rasa tanggung jawab dan kepedulian tinggi. Mereka gak mikirin diri mereka sendiri, tapi mikirin gimana caranya bangsa ini maju bareng-bareng. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, hal ini tuh masih relevan banget. Kita juga bisa lakuin hal yang sama, cuma bentuknya aja yang beda. Misalnya, peduli sesama teman yang lagi kesusahan atau ikut kegiatan sosial yang sekadar nyobain hal positif di sekitar kita. Nah, kalau zaman sekarang, menurut kalian, pemuda punya peran kayak apa sih? Coba tebak. Apa ya? Tahu gak, Bang? Jadi sekarang tuh tantangannya udah beda tuh, tapi esensinya masih sama aja kayak dulu. Kalau zaman dulu, musuhnya penjajahan dan penindasan. Tapi sekarang yang kita hadapi itu bukan lagi tentang perang fisik, tapi hal-hal yang kadang sepele kayak kemalasan, rasa cuek, dan kebiasaan yang instan gitu. Pemuda zaman sekarang itu harus bisa melawan penjajahan baru. Itu cara hal positif kayak karya, inovasi, pendidikan. Karena sekarang tuh cara berjuangnya udah berbeda. Kita gak lagi harus angkat senjata, tapi angkat ide. Gimana cara kita bisa kasih dampak lewat apa yang kita bisa, entah itu di dunia pendidikan, sosial, atau bahkan lewat internet. Kalau dipikir-pikir, tantangan kita justru lebih kompleks. Dulu musuhnya jelas, tapi sekarang musuhnya halus banget, kayak datang dari diri kita sendiri. Misalnya gampang banget tergoda buat males, atau ngerasa, nanti aja deh, padahal waktunya terus jalan. Makanya sekarang perjuangan itu tentang gimana kita melawan sisi malas dalam diri kita sendiri yang tetap produktif, meskipun banyak gangguan dari sekitar. Berarti kalau ngeliat kondisi kayak gitu, apa masih bisa anak muda sekarang tuh punya semangat perjuangan? Kalau itu sih pasti masih ada, cuma bentuknya aja yang berubah. Pemuda sekarang tuh punya peluang besar untuk dibandingkan dulu. Sekarang semuanya serba lebih cepat, atau bisa disebut juga sebagai serba digital. Nah, kita punya akses ke teknologi media sosial dan informasi tanpa batas.
Tapi di sisi lain itu juga tantangan karena kemudahan itu bisa bikin kita terlena. Ya, banyak yang akhirnya cuma pakai media sosial buat hiburan, ngikutin tren yang nggak jelas, atau sibuk bandingin diri sama orang lain, kayak menimbulkan rasa sifat iri lah. Nah, padahal kalau kita bisa ngarahin semua ke potensi hal yang positif, hasilnya luar biasa. Misalnya kayak pakai media sosial sebagai penyebaran inspirasi, bantuin promosiin produk lokal, atau ikuti gerakan sosial yang benar-benar bermanfaat bagi anak muda yang punya tenaga, punya ide, punya kreativitas. Nah, di situ tuh mereka tinggal bikin kayak gimana sih caranya gunainnya. Terus, kalau dibandingin sama pemuda zaman dulu yang berjuang buat kemerdekaan, menurut kalian peran pemuda sekarang tuh gimana sih? Kalau dulu kan perjuangannya di medan perang ya, tapi sekarang perjuangannya udah di medan ide dan aksi nyata. Pemuda sekarang harus punya kesadaran dan arah, jangan cuma ikut-ikutan FOMO gitu. Misalnya, kalau Budi Utomo berjuang lewat pemikiran dan pendidikan, sekarang kita juga bisa ngelakuin hal yang sama, tapi dengan cara yang lebih modern. Kita bisa ngelakuin dari hal kecil, misalnya kayak aktif di kampus, organisasi, atau bikin proyek sosial kecil bareng teman-teman. Itu semua bentuk perjuangan juga kok, yang penting ada kemauan buat berbuat sesuatu, bukan cuma ngomong doang. Bener tuh, kadang perjuangan itu gak harus heboh. Justru hal kecil yang kita lakukan secara terus-menerus bisa juga penuh pengaruh yang besar. Kayak rajin belajar, bantu orang sekitar, atau bahkan jadi orang yang peduli, itu juga bagian dari perjuangan. Intinya sih, kalau anak muda sekarang harus bisa sadar kalau masa depan bangsa tuh ada di tangan mereka sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, kalau ya pengen ngeliat anak muda Indonesia tuh nggak cuma bangga sama masa lalu doang. Maksudnya tuh kayak gini nih, ya sejarah penting banget buat kita, nggak boleh lupa perjuangan pahlawan, tapi juga jangan cuma dijadiin bahan cerita doang, harus jadi motivasi buat kita bikin sejarah baru juga. Soalnya sekarang tuh perjuangan banyak banget, beneran deh. Kayak dunia udah kebuka lebar, informasi gampang banget diakses, teknologinya juga makin canggih. Jadi jangan nunggu kesempatan datang, tapi ceritain sendiri. Bisa dari hal yang kecil, kayak bantu teman lagi susah, ikut kegiatan sosial, atau mulai proyek kecil yang bermanfaat buat orang sekitar. Kadang kita tuh kebanyakan mikir, aku mah belum siap, atau bisa nanti aja deh kalau udah waktunya. Padahal nggak bakal ada waktu yang benar-benar pas. Kalau mau mulai, ya mulai aja dulu, dari mulai kecil-kecilan aja. Nah, itu benar banget. Sekarang tuh musuh kita bukan lagi penjajahan kayak dulu, tapi hal kayak rasa males, ngerasa gak mampu, atau kebiasaan yang cepet nyerah. Jadi anak muda sekarang tuh punya semua alat buat bikin perubahan. Ada internet, ada media sosial, dan akses buat belajar tuh luas banget. Tinggal kita memanfaatin itu buat hal positif aja atau enggak. Karena perjuangan zaman sekarang tuh bentuknya beda, tapi semangatnya harus tetap sama. Gak harus bikin gerakan besar, dari hal kecil pun kita bisa berpengaruh. Kayak bikin konten edukatif, bantu promosiin usaha teman, atau sekedar nyebarin hal baik di sosmed. Itu juga udah perjuangan kok. Nah, betul banget. Jangan sampai generasi kita yang cuek. Soalnya kalau semuanya cuma mikirin diri sendiri, negara ini ya nggak bakal maju. Mulai dari diri sendiri, hal kecil dulu aja, kayak rajin belajar, peduli sama lingkungan sekitar, atau bantu orang lain yang butuh bantuan kita. Atau gua tuh pengen banget lihat anak muda yang berani keluar zona nyaman, kayak yang nggak takut gagal. Soalnya semua anak muda punya niat yang baik, walau kecil hasilnya bisa gede kalau dilakukan secara bareng-bareng. Bener banget, gak usah nunggu akses dulu buat bantu orang. Karena kadang hal kecil yang kita lakuin itu bisa berdampak besar buat orang lain juga. Kita jangan nyadar, yang penting terus berproses, terus belajar, dan jangan menyerah. Nah, iya, pokoknya jangan sampai kayak kita ngeramein diri sendiri lah. Gak harus jadi orang yang terkenal dulu buat bisa ngasih pengaruh yang baik. Cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri aja. Terus nyebarin hal positif, itu aja udah keren banget sih menurut gue. Setuju, kalau anak muda bisa mikir kayak gitu, Indonesia tuh masa depannya bakal cerah banget. Kayak karena kalau ngejalanin masa depan itu harus kita juga kan. Nah iya,
Jadi jangan cuma bangga disebut generasi muda Indonesia, tapi buktiin sendiri. Kayak kalau kita tuh emang pantas dibilang penerus bangsa. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Banyak hal yang bisa kita ambil. Betul. Bener, kadang kita mikir perjuangan itu cuma soal perang atau lawan jajahan. Padahal enggak juga. Dulu Dr. Wahidin dan Dr. Stomo itu nunjukin perjuangan bisa lewat hal yang simpel dan berdampak, kayak bantu orang biar bisa sekolah, terus ngajak teman-temannya buat gerak bareng. Dari situ malah lahir perubahan besar. Iya, dan relate-nya sama zaman sekarangnya tuh kita hidup yang di era yang beda, tapi tantangannya tetap aja ada. Bedanya tuh musuh kita sekarang bukan penjajah, tapi rasa malas, rasa nggak peduli sama kebiasaan nanti aja. Nah itu harus dilawan. Caranya tuh ya mulai dari diri sendiri aja, kayak bantu teman, ikut kegiatan positif, bahkan bikin sesuatu yang kecil tapi berguna buat orang yang banyak. Betul, kadang orang suka mikir, aku siapa sih, gak bakal ngubah apa-apa. Padahal perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah yang kecil. Coba aja konsisten, kayak Dr. Wahidin dulu, niatnya kan cuma membantu pelajar yang kesusahan, tapi ujungnya malah merubah sejarah bangsa kan. Nah itu dia, jadi jangan remehin hal kecil. Sekarang kan banyak banget nih peluangnya, ada internet, ada teknologi, semua serba gampang diakses dah. Pokoknya nggak kayak zaman dulu. Kalau dipakai ya dengan niat yang benar bisa banget jadi alat yang buat ngasih pengaruh positif, entah lewat konten, edukasi, karir kreatif, atau apapun yang bikin orang lain itu termotivasi juga. Benar, karena sekarang tuh tinggal kitanya aja yang memanfaatin waktu dan kesempatan itu buat hal yang berguna atau enggak. Soalnya percuma kan punya banyak fasilitas tapi gak dipakai buat berkembang. Kita ini generasi yang punya peluang gede banget, masa cuma diem aja sih? Nah, iya, masa kita mau jadi penonton terus? Dulu Dr. Sutomo masih mahasiswa, udah punya visi besar buat bangsa loh. Harusnya kita juga bisa dong. Minimal tuh kayak mulai dari hal yang sesuai kemampuan kita. Misalnya tuh kayak aktif di kampus atau aktif di sekolah kayak kita tuh. Nah, ikut komunitas, bantu kegiatan atau ikut ekskul atau sekedar nyebarin hal positif ke sekitar, itu udah untuk perjuangan juga kok. Nah, iya, sekarang tuh waktunya kita yang lanjutin perjuangan mereka, tapi dengan cara kita sendiri. Setuju banget tuh. Intinya jangan cuma bangga sama sejarah, tapi juga dijadiin bagian dari sejarah yang baru. Biar nanti generasi setelah kita juga bilang, oh mereka tuh generasi yang gak cuma ngomong, tapi beneran ngelakuin. Amin, pokoknya tetap semangat, tetap peduli, dan jangan berhenti belajar, karena masa depan negeri ini tuh tergantung dari kita sendiri. Bener banget. Terima kasih ya buat Esta, Romantua, dan Nuh udah nemenin ngobrol santai untuk hari ini. Semoga dari obrolan ini dapat semangat baru untuk terus maju. Amin. Yes, dan buat teman-teman yang dengerin juga, jangan takut mulai dari hal yang kecil ya. Pokoknya tetap jadi diri sendiri dan punya arah dan tujuan hidup masing-masing yang pasti. Dan jangan lupa bangga jadi anak muda Indonesia. Oke deh, kita pamit ya. Sampai ketemu di kesempatan lain, dan mungkin kita semua akan podcast lagi ya kalau ada apa yang tepat. Nah, ini kita semangat, tetap positif, dan terus jadi anak muda yang berani ngasih perubahan. Oke? Sekian dari podcast Ruang Anak Muda. Selamat jumpa. Dadah.